Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat hari ini. Terima kasih buat waktu-Mu bagi setiap kami. Kalau kami boleh ada dan hadir untuk beribadah, menikmati hadirat-Mu di setiap pribadi kami Tuhan. Kami percaya umat Tuhan juga yang menyaksikan ini Tuhan. Dan beribadah bersama-sama dengan kami. Menikmati lawatan dan kehadiran Tuhan. Sekalipun ada banyak pergumulan di hadapan kami, yang kami tahu Tuhan yang kami sembah, Engkau Tuhan yang besar, yang sanggup melakukan segala perkara. Kami siap beribadah, kami siap memuji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembah Tuhan. Sembah Dia Tuhan yang besar. Amin Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami hidup Tuhan karena percaya. Amin. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia. Amin. Pengharapanku, amin Yesus, selalu ada di dalam-Mu. Haleluya. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan hari. Mari sekali lagi umat Tuhan, sama-sama kita naikkan pujian ini. Amin. Ku hidup karena percaya. Amin. Kau yang berjanji setia. Haleluya. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Katakan dengan iman, ku tidak akan menyerah. Haleluya. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan. Mari sama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat
Tuhan yang memberi kami kuasa. Haleluya. Diberi kuasa dan Raja mulia, menghancurkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dan Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Diberi kuasa dan Raja mulia, menghancurkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dan Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadilah Allah? Siapa jadi lawan? Bila Allah bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Tuhan, Engkau Raja segala raja. Terpujilah Tuhan, Engkau Raja
Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Kami rindu untuk mendengar bagian-bagian yang terindah dari firman-Mu, dan kami percaya hanya dengan firman-Mu kami akan kuat di hari-hari yang jahat ini. Karena kami tahu firman-Mu adalah Engkau sendiri. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita membuka Alkitab kita di dalam Mazmur pasalnya yang ke-91. Ayat ini ayat yang di kondisi saat ini, di situasi saat ini, begitu banyak orang-orang menyampaikan ayat ini, bahkan merenungkan dan juga membacakan, baik membagikan lewat media sosial dan juga hal-hal yang lain, karena ayat ini sangat luar biasa dan sangat pas dengan kondisi-kondisi saat ini. Tetapi kembali lagi, seberapa kita yakin ayat ini bekerja dalam hidup kita, itu yang menjadi kunci kita akan tetap diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Mazmur 91 dengan judul Dalam Lindungan Allah. Saya bacakan buat kita. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia. Dalam kesesakan aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pada kesempatan ini saya juga menyampaikan bahwa untuk kita yang ada mengingat situasi dan himbauan-himbauan dari pemerintah, mari kita untuk tetap tinggal di rumah. Dan kalaupun tidak ada urusan-urusan yang penting, jangan kita keluar. Kita tetap tinggal di rumah. Dan kalau kita keluar, jangan lupa untuk wajib menggunakan masker dan selalu cuci tangan. Hidup yang bersih pasti kita akan dijaga dan ditolong oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya membuat tema untuk renungan kita pagi hari ini, yaitu Tuhan pasti punya jawaban untuk masalah yang sementara kita hadapi. Sekali lagi, Tuhan pasti punya jawaban untuk masalah yang sementara kita hadapi. Ingat baik Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Dan yakinlah bahwa Tuhan itu selalu selangkah di depan. Ya, pelayanan gereja saat ini sedang memasuki dimensi pelayanan yang baru, yang berbeda. Dan hari-hari ini orang-orang tidak lagi terfokus dan tidak harus mengutamakan sebuah gedung yang besar, peralatan-peralatan yang mewah, yang mengeluarkan banyak biaya, tetapi dengan hal-hal yang sederhana, dengan orang tinggal di rumah, orang beribadah kepada Tuhan. Dan gereja melihat kesempatan ini
di mana gereja memasuki sebuah pelayanan dengan cara yang baru. Tetapi ini semua Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita tahu bersama ini adalah bagian-bagian dari proses Tuhan yang ada dalam rencana Tuhan. Nah, di dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 yang kita baca ini, itu kita bisa melihat ada 3 bagian penting di sana yang lebih awal saya ingin kita melihat, ya. Yang pertama, hal yang luar biasa yang ada di dalam berbicara tentang perlindungan dan keamanan Tuhan. Yang kita bisa lihat itu ada di ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Dan ayatnya yang kedua ini, bagian yang kedua ini bicara tentang perhatian, kepedulian Tuhan yang sangat luar biasa. Dan itu di ayat 5 sampai ayatnya yang ke-13. Dan bagian yang ketiga itu ayat 14 sampai 16 itu bicara tentang berkatnya Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita tahu bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang sukar, hari-hari yang sulit. Bahkan firman Tuhan katakan ini hari-hari yang jahat, yang berbahaya. Dan kita tahu bersama yang ada sementara terjadi, virus corona, COVID-19 ya, ini sekarang mengguncangkan dunia yang besar. Dan kalau kita melihat bahwa virus ini hanya kecil, tetapi dia mampu menggemparkan dunia saat ini. Dia tidak memandang latar belakang, dia tidak memandang siapa orang, siapa yang ada, dia kaya, dia miskin, ataupun dia punya jabatan, atau dia tidak punya jabatan, siapapun dia, virus ini bisa kena untuk siapa saja. Dan kita tahu hari-hari ini orang bicara tentang kematian, orang bicara tentang kematian, orang bicara selalu kematian, kematian dan kematian. Tetapi ingat baik Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, yang mengikuti COVID-19 ini memang roh kematian. Tetapi ingat, yang mengikuti Yesus adalah roh kehidupan. Jadi kalau kita memiliki Yesus, maka kita akan memiliki kehidupan itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita tahu bersama bahwa yang ada di dalam ayat-ayat firman Tuhan ya, dari Alkitab, dari Keluaran sampai kitab Wahyu itu sudah sangat jelas sekali. Ini firman-Nya Tuhan. Dan ada banyak pertanyaan hari-hari ini bahwa kenapa gereja harus alami situasi yang berat ini? Kenapa gereja harus mengalami situasi yang sulit ini? Kenapa anak-anak Tuhan bahkan mati dengan keadaan karena virus ini? Karena hal masalah yang besar hari-hari ini. Ada banyak mungkin bertanya bahwa aduh, ini kita anak Tuhan, kita gereja Tuhan. Tetapi yakinlah bahwa Tuhan ada di sana dan melihat. Karena firman Tuhan katakan bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Dalam segala sesuatu Allah turut bekerja. Artinya dalam keadaan yang pahit sekalipun Allah turut ada di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat kenapa gereja harus alami hal-hal yang sulit ini, ya kita kembali ke firman Tuhan. Bahwa jauh di sana firman Tuhan sudah catat hal-hal ini. Dan karena ini adalah firman Tuhan, Allah sendiri yang berbicara. Kalau kita melihat di dalam Keluaran pasal 7 ayat pasal 7 sampai pasalnya yang ke-12, ketika Allah menulahi Mesir dengan 10 tula yang hebat, menarik sekali Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Di sana kita melihat bahwa pada tula pertama, kedua dan ketiga, ini nyata sekali bahwa belum ada perbedaan antara orang Mesir dengan orang Israel. Kita menemukan kalimat atau ayat yang menyatakan dengan jelas di sini. Ayat pasal 8, ayatnya yang ke-22, pada saat tula keempat lalat pikat. Di sini Tuhan katakan bahwa, tetapi ayat 22, tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Jadi kita melihat bahwa
pada tulah keempat, pada ayat 22, baru Tuhan katakan pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen, di mana umatku tinggal. Jadi, tulah pertama, tulah kedua, dan tulah ketiga, apa yang dialami oleh Mesir, itu juga dialami oleh bangsa Israel, umat Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita tidak bisa berkata bahwa kenapa gereja Tuhan harus alami saat ini hal-hal yang pahit, hal-hal yang sukar, hal-hal yang sulit. Karena memang Tuhan jauh-jauh hari, umat Tuhan juga mengalami hal-hal yang seperti itu. Tetapi ada waktunya Tuhan akan mengecualikan umat kepunyaannya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, artinya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Tuhan selalu punya jawaban bagi setiap masalah yang sementara kita alami. Mungkin kita bertahan dengan keadaan, aduh Tuhan, saya tidak bebas hari-hari ini. Saya tidak bisa berbuat apa-apa hari-hari ini. Saya mau bergerak lebih tidak bisa. Bahkan ada orang-orang yang mau bekerja tidak bisa. Bahkan orang-orang itu pun di PHK tidak bisa bekerja sama sekali karena dia harus tinggal di rumah. Jadi bagaimana dia harus mencari uang dan sebagainya. Rasanya berat dan mungkin bisa jadi orang-orang itu adalah anak-anak Tuhan. Tetapi bertahanlah, karena ada waktunya bahwa Tuhan akan mengecualikan umat kepunyaannya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita bicara fenomena COVID-19 ini menarik sekali. Karena Tuhan sudah menyatakan banyak hal tentang hal itu di dalam Alkitab. Yang kita baca tadi di dalam Mazmur 91, ya, ayatnya yang ketiga, ayatnya yang ke-6, di sana dikatakan tentang sampar. Ya, dalam bahasa Inggris plague, ya, yang punya arti wabah, di mana di sini sangat jelas firman Tuhan katakan, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Ayat 6 katakan juga terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Allah akan menjaga kita. Dan ini firman Tuhan sudah kasih tahu di dalam Alkitab, dan kita tahu bersama firman Tuhan ini dicatat jauh sebelum ada kita. Tetapi lihat luar biasanya Tuhan. Tuhan menyatakan bahwa Tuhan sudah persiapkan anak-anak Tuhan, bahwa kalau ada dengan Tuhan pasti aman. Ya Bapak Ibu, kita kembali ke fenomena COVID-19 ini menarik sekali karena sudah banyak sekali bicara tentang wabah di dalam Alkitab. Kita juga bisa baca di dalam ayat-ayat yang lain, di dalam Wahyu pasal 6 ayat 8 khususnya. Ada 1/4 dari bumi yang mati karena sampar dan wabah penyakit. Dan hal itu sudah jauh-jauh sebelum kita ada, firman Tuhan sudah katakan itu. Jadi kita tidak bisa heran keadaan sekarang ini, kita bicara seisi dunia, ada begitu banyak orang yang mati. Ada banyak negara yang lagi tergoncang dengan wabah penyakit sampar ini. Dan lebih lagi kalau kita bicara tentang fenomena COVID-19 ini kalau kita sering mendengar 14 hari masa isolasi ya karena COVID-19 ini, di dalam Keluaran pasalnya yang ke-12 ayat 6, ayat 18, bilangan 9 ayat 3, dan ada juga beberapa ayat itu dikatakan di sana tentang ada beberapa hari kita harus mengurung diri, itu bicara tentang orang yang tinggal di rumah, itu membersihkan ragi-ragi yang ada di rumah. Di dalam Keluaran pasal 12 itu jelas 14 hari. Jadi di dalam firman Tuhan itu dikatakan dengan jelas Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Ya, kalau kita bicara social distancing juga, ya distancing, physical distancing yang ada yang sering dihimbau sekarang oleh pemerintah. Di dalam Wahyu pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-4, di sana kalau kita membacakannya dalam Wahyu 18, Bapak Ibu ayatnya yang ke-4, di sana ada tentang kita harus menjaga jarak. Di dalam ayatnya yang ke-4 Wahyu 18 firman Tuhan katakan demikian. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya. Ada jarak. Jadi Tuhan sampaikan
umatku harus ada jarak dari orang-orang yang sudah terkena malapetaka supaya jangan kita juga kena malapetaka. Firman Tuhan katakan bahwa ini ada jarak. Jadi kalau kita bicara social distancing, physical distancing, itu sudah ada di dalam Alkitab juga. Kalau kita bicara tentang kematian yang dialami oleh orang-orang yang mengidap COVID-19 ini, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita lihat Ayub di dalam Alkitab, di dalam Ayub itu dicatat di sana tentang orang-orang yang mati, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, di dalam Ayub pasalnya yang ke-27, di sini firman Tuhan katakan ayatnya yang ke-15, firman Tuhan bilang demikian. Ayat 15, siapa yang luput daripadanya akan turun ke kubur karena wabah. Jadi orang itu akan mati, dikuburkan karena wabah dengan tidak ditangisi oleh janda mereka. Ada banyak orang-orang ini yang mati, ini sudah tidak ketahuan di negara-negara yang seperti contohnya Cina, ya, yang mengalami sebelumnya, ya puji Tuhan mereka saat ini sudah mulai pulih, tetapi di Italia, di Spanyol, Amerika saat ini ada orang-orang yang mati, sudah tidak tahu lagi dikuburkan di mana, bahkan ada yang dikremasi, dibakar, tidak tahu di kemana keluarganya, tidak tahu lagi dia mati kapan, karena orang yang mati dalam satu hari itu sangat banyak. Dan firman Tuhan katakan demikian. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Nah kalau semua sudah ada, kita lihat tercatat dalam Alkitab. Artinya di sini Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Tuhan pasti punya jawaban untuk masalah yang sementara kita hadapi. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita kembali ke dalam Mazmur, pasalnya yang ke-91 yang menjadi ayat pokok kita, bahwa sangat jelas firman Tuhan katakan di sini, di dalam ayat 14, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan katakan, sungguh hatinya melekat kepadaku. Nah Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jawaban, solusi untuk yang menjadi jalan keluar yang Tuhan kasih sama kita di hari-hari, di masa-masa yang sulit, yang sukar, yang berbahaya ini. Mari kita melekat kepada Tuhan. Mari hati kita dekat dengan Tuhan. Ketika hati kita melekat, ketika hati kita dekat dengan Tuhan, Tuhan akan kasih hikmat kepada kita. Anda harus buat apa saat ini? Anda harus buat apa ketika Anda keluar? Anda harus buat apa ketika Anda mungkin ada di situasi-situasi yang memang Anda mungkin tidak mau hal itu ada. Tetapi Tuhan bisa kasih hikmat di sana. Jalan keluar ada pada Tuhan. Karena semua sudah ada tercatat di dalam firman Tuhan. Dan ketika kita melekat, firman Tuhan katakan, ingat baik. Kita akan diluputkan oleh Tuhan, kita akan dibentengi oleh Tuhan, dan kita akan setiap kita berseru kepada Tuhan, Tuhan sertai dan Tuhan akan menjawab. Apakah ayat firman Tuhan ini kurang Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan? Saya rasa ayat firman Tuhan ini sangat cukup bagi kita. Mari kita jangan takut, jangan khawatir dengan hal yang berlebihan, takut berlebihan, khawatir berlebihan, akhirnya engkau sendiri sudah tidak tahu mau buat apa. Tetapi hari-hari ini bangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Bawa keluargamu, suamimu, istrimu, anak-anakmu, ataupun mungkin orang tuamu, orang-orang yang engkau kasihi. Bawa untuk engkau membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Setia di rumah beribadah kepada Tuhan. Bangun hubungan yang erat, yang intim dengan Tuhan. Dan ketika engkau membangun hubungan yang erat, intim dengan Tuhan, itu tandanya engkau melekat dengan Dia. Dan ketika engkau melekat dengan Dia, nyata sekali Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan katakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati dimanapun kita berada, di rumah kita yang beribadah, yakin percaya. Ketika engkau melekat dengan Tuhan, engkau aman bersama dengan Tuhan. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, tanamkan itu dalam hati kami, dan kami juga bisa tetap kuat, kami tetap sungguh-sungguh dengan Engkau, karena kami percaya ketika kami melekat dengan Engkau, jaminan firman Tuhan itu nyata buat kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.